Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Dindan Raziza. Saya Nurlela Syabana. Saya Setia Mulyani. Nama saya Christian. Saya Anelia Sarga, anggota kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sekolah pasar modal level 1, di mana pada materi kali ini kami akan menjelaskan 5 poin penting yang diantaranya poin 1, investasi di pasar modal yang akan dijelaskan oleh saya, Dinda Aziza. Untuk poin 2, mekanisme perdagangan saham yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Syasha. Poin ketiga, perdagangan saham di BI yang akan dijelaskan oleh Anelia. Untuk poin 4, struktur pasar modal di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Setia. Dan yang terakhir, acuan kepemilikan sekuritas yang akan dijelaskan oleh Christian. Untuk itu, saya akan menjelaskan poin 1, yaitu investasi di pasar modal. Apa itu investasi? Investasi adalah mengelola aset atau harta sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Investasi di pasar modal adalah dengan membeli efek untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Salah satu contohnya adalah investasi saham. Asetnya berupa saham dan keuntungannya berupa capital gain dan dividen. Kenapa perlu investasi? Karena dengan berinvestasi maka nilai aset kita semakin lama akan semakin meningkat. Selain itu, alasan kita berinvestasi karena adanya inflasi yang merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, atau dengan kata lain merupakan proses menurunnya nilai uang secara terus-menerus. Lalu apa itu pasar modal? Pasar modal adalah tempat untuk mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang, atau dengan kata lain perusahaan, dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan yang berupa saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain, atau dengan kata lain investor. Pasar modal sendiri terdiri atas lembaga-lembaga seperti OJK, IDX, KPEI, dan juga KSEI. Manfaat keberadaan pasar modal diantaranya 1. Sumber pembiayaan. Maksudnya sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua, wahana investasi. Maksudnya sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Yang ketiga, penyebaran kepemilikan perusahaan. Maksudnya sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Yang keempat, lapangan kerja. Maksudnya menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun investor. Dan yang kelima, keterbukaan dan profesionalisme. Maksudnya salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Langkah investasi di pasar modal. Yang pertama, pahami tujuan investasi. Yang kedua, kenali profil risiko. Yang ketiga, pelajari alternatif investasi. Yang keempat, pahami tingkat risiko produk investasi. Yang kelima, tentukan batas investasi. Yang keenam, tentukan strategi investasi. Yang ketujuh, manfaatkan jasa profesional. Dan yang terakhir, pertahankan tujuan investasi. Prinsip dasar berinvestasi di pasar modal. Di antaranya 1. Pergunakan dana lebih. Yang kedua, dapatkan informasi mengenai produk investasi. Yang ketiga, jangan menempatkan seluruh dana investasi pada satu jenis instrumen yang sama. Yang keempat, kenali perusahaan sekuritas di mana Anda berinvestasi. Dan yang terakhir, investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme perdagangan saham. Sebelumnya, apakah teman-teman di sini sudah mengetahui apa itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan tersebut. Untuk pembelian saham itu ada minimalnya ya, minimalnya adalah 1 lot atau 100 lembar saham.
Berikutnya, investasi saham itu sangatlah mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Yang pertama mudah. Kenapa mudah? Karena banyak perusahaan sekuritas dan manajer investasi yang dapat memberikan rekomendasi investasinya. Dan ada online tradingnya juga loh, sehingga tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam, tidak sulit untuk melakukan pemantauan, dan tidak perlu pemahaman yang kuat atas teknologi. Yang kedua adalah terjangkau. Kenapa terjangkau? Karena kita bisa menanam saham dengan harga mulai dari 100.000 setiap bulannya, sehingga kita tidak perlu membutuhkan modal yang cukup besar. Yang ketiga, menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena investasi saham ini dilakukan secara berkala dan berorientasi jangka panjang, sehingga investasi saham ini bukan seperti judi ya teman-teman, dan tidak memiliki resiko yang cukup tinggi. Berikutnya, bagaimana membeli saham perdana? Untuk pembelian saham ini dimulai dari investor mengisi formulir dan melakukan pembayaran di bank. Lalu, formulir dan bukti bayar beserta identitas investor diberikan kepada agen penjual. Dari agen penjual memberikan FPPS atau formulir pemesan pembelian saham dan DPPS atau daftar pemesan pembelian saham kepada penjamin emisi atau emiten. Dari emiten memberikan FPPS dan DPPS tersebut ke Biro Administrasi Efek. Dari Biro Administrasi Efek memberikan konfirmasi penjatahan ke emiten tersebut, dan dari emiten mengkonfirmasi penjatahan ke agen penjual. Dari agen penjual mengkonfirmasi penjatahannya ke bank, dan terakhir dari bank merefund sahamnya ke investor. Selanjutnya, mekanisme perdagangan di pasar sekunder. Untuk pasar sekunder ini juga tidak kalah mudahnya loh, karena di sini investor yang ingin membeli maupun menjual sahamnya bisa melalui anggota bursa yang akan diteruskan ke Bursa Efek Indonesia, yang dimana dari Bursa Efek Indonesia akan dilanjutkan ke KPI atau PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Dari KPI ini dilanjutkan ke KSEE atau PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, dan dari KSEI ini dilanjutkan terakhir ke investor kembali. Berikutnya terkait indeks saham. Indeks saham adalah instrumen yang digunakan sebagai indikator dari pergerakan saham dan kinerja saham atas kumpulan saham. Indeks saham ini dibagi menjadi dua, yaitu ada indeks saham individual dan indeks kumpulan saham. Untuk indeks kumpulan saham ini ada yang sektoral dan non-sektoral ya teman-teman. Untuk yang sektoral ada 10 indeks saham, dan untuk yang non-sektoral ada 15 indeks saham. Yang terakhir kita akan berkaitan dengan metodologi perhitungan indeks. Untuk teman-teman yang ingin mencari indeks harga saham gabungan atau IHSG, caranya mudah, dengan cara nilai pasar dibagi nilai dasar dikali dengan 100. Nilai pasar itu adalah kumulatif dari perkalian harga saham dengan jumlah saham yang tercatat, sedangkan nilai dasar adalah kumulatif dari perkalian harga saham dengan jumlah saham tercatat pada hari dasar. Selanjutnya, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Informasi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Transaksi saham menggunakan Continuous Auction System atau sistem lelang berkelanjutan yang didasarkan kepada order driver melalui JATS Next Generation. Pihak yang boleh melakukan transaksi atau memasukkan order hanya anggota bursa atau AB yang juga menjadi anggota clearing AB Clearing. Investor melakukan transaksi saham melalui AB yang memiliki izin sebagai perantara pedagang efek. AB akan menggunakan biaya transaksi untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh investor. Transaksi dilakukan dengan remote trading system. Transaksi dilakukan dalam bentuk seri plus dengan settlement T+3. Komisi broker yang dibayarkan investor kepada AB maksimum 1% dari nilai transaksi. Komisi broker dikenakan PPN 10% yang dibebankan ke investor. Nilai transaksi dikenakan pajak transaksi 10% hanya untuk transaksi penjualan saham. Ilustrasi pengenaan biaya dalam transaksi jual beli saham UXYZ sebanyak 2 kali lot pada harga 5.000 per saham. Berikut perhitungannya. Jual beli saham di BEI. Beli, keterangannya A nilai transaksi, perhitungannya 2 lot kali 100 lembar per lotnya dikali harganya 5.000, nilainya jadi 1 juta rupiah. Yang B komisi broker, misalnya 0,3% dari nilai transaksi, perhitungannya 0,3% kali 1 juta, nilai uangnya jadi 3.000. Yang C PPN 10% dari komisi, perhitungannya 10%, PPN 10% nya kali 3.000 dari komisi brokernya.
nilai uangnya jadi 300. Jadi total biaya pembelian sahamnya itu komisi broker ditambah PPN 10%-nya, jadi 3.300. Total uang yang dikeluarkan nilai transaksi ditambah total biaya pembelian saham jadi 1.003.300. Selanjutnya yang jual saham. Nilai transaksinya 2 lot kali 100 lembar per lot kali harganya 5.000, nilainya jadi 1 juta. Yang B-nya komisi broker misalnya 0,3% dari nilai transaksi. 0,3% kali 1 juta, perhitungannya nilai uangnya jadi 3.000. Yang C PPN 10%-nya dari komisi 0,1% kali 1 juta, nilai uangnya jadi 1.000. Yang D-nya PPH 0,1% dari nilai transaksi, perhitungannya 0,1% kali 1 juta, nilai uangnya jadi 1.000. Total biaya penjualan sahamnya, poin B plus C plus D, jadi 4.300. Total uang yang terimanya jadi 995.700. Jadwal transaksi perdagangan. Ada pre-openingnya di Senin sampai Jumat jam 8:45 sampai 8:55 kurang lebih. AB dapat memasukkan order jual atau beli namun tidak ada transaksi yang terjadi. Di jam 8:55 sampai jam 9 pagi berdasarkan harga order atau jual beli yang dimasukkan, sistem BATS akan menetapkan opening price system. Trading session itu dibagi 2 sesi. Yang pada hari Senin sampai Kamis, sesi pertamanya jam 9 sampai jam 12 siang, sesi 2-nya jam setengah 2 siang sampai 15.49. Pada hari Jumatnya sesi 1-nya jam 9 pagi sampai jam 11.30, sesi 2-nya jam 2 siang sampai 15.49. Pre-closingnya Senin sampai Jumat 15.50 sampai jam 4 sore. AB dapat memasukkan order jual atau beli namun tidak ada transaksi yang terjadi. Jam 4 sampai jam 4:05 berdasarkan harga order jual atau beli yang dimasukkan, sistem JATS akan menetapkan closing price system. Post trading Senin sampai Jumat di jam 4:05 sampai jam 4:15. Order dimasukkan pada harga closing price dan transaksi terjadi berdasarkan time priority. Ukuran perubahan atau fraksi harga. Transaksi saham dilakukan dalam ukuran lot, di mana 1 lot sama dengan 100 saham. Setiap perubahan harga saham harus mengikuti ukuran fraksi harga atau tick size yang sudah ditentukan. Penentuannya itu sebagai berikut. Harganya kalau kurang dari 500, fraksinya itu Rp1. Maksimum 1 kali perubahan harganya Rp20. Harganya 500 kurang dari atau sama dengan sampai kurang dari 5.000, fraksinya Rp5, maksimum 1 kali perubahan harganya Rp100. Harga lebih dari atau sama dengan 5.000, fraksinya Rp25, maksimum 1 kali perubahan harga Rp500. Untuk mengurangi tingkat fluktuasi harga saham yang berlebihan, permintaan harga yang melebihi ketentuan batas maksimal secara otomatis akan ditolak. Untuk menghindari terjadinya manipulasi harga dengan menggerakkan harga saham secara berlebihan. Previous price of regular market. Harga Rp50 kurang dari atau sama dengan harga kurang dari sama dengan Rp200. Regular conditionnya 35%, corporate actionnya 4 hari 35%. Harga Rp200 kurang dari atau sama dengan 5.000, regular conditionnya 25%, corporate actionnya 25%. Di harga lebih dari Rp5.000, regular conditionnya 20%, corporate actionnya 20%. Pada saat pertama perdagangan saham IPO, auto rejection ditepatkan 2 kali dari persen nominal. Struktur pasar modal Indonesia. Struktur pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan bidang pengawas pasar modal. Terdapat KPI, Clearing Penjamin Efek Indonesia, BI, Bursa Efek Indonesia, KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Yang pertama, perusahaan efek, penjamin emisi, manajer investasi, perantara pedagang efek. Yang kedua, lembaga penunjang, kustodian, badan administrasi efek, wali amanat, pemeringkat efek, penilai harga, perlindungan dana pemodal, BAPNI. Yang
ketiga, profesi penunjang, akuntan, konsultan hukum, penilai efek, notaris. Keempat, emiten, perusahaan publik reksadana. Kelima, pemodal, institusi retail. Struktur pasar modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tugas OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non. Tujuan pendirian OJK diberikan dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Struktur pasar modal BEI, Bursa Efek Indonesia. Tujuan pendirian menyelenggarakan perdagangan efek di pasar modal Indonesia yang teratur, wajar, dan efisien. Pemegang saham BEI adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara perdagang efek, disebut sebagai anggota Bursa AB. BEI secara resmi didirikan pada tanggal 13 Juli 1992. BEI adalah satu-satunya penyelenggara perdagangan efek di Indonesia. BEI wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, dan perdagangan. BEI wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan bursa efek. BEI bekerja sama dengan DSN, MUI, dan mengembangkan investasi syariah di pasar modal Indonesia. Struktur pasar modal SIPF, Security Investor Protection Fund. Dana perlindungan modal SIPF adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal. Dana perlindungan pemodal diadministrasikan dan dikelola untuk penyelenggaraan dana perlindungan pemodal yang merupakan perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan mengelola dana perlindungan pemodal. Dalam hal ini adalah PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia, Indonesia Security Investor Protection Fund. Struktur pasar modal ganti rugi pemodal oleh SIPF. Pembayaran ganti rugi kepada pemodal dengan mengajukan dana perlindungan pemodal dilakukan jika pemodal telah mengajukan permohonan ganti rugi kepada penyelenggara dana perlindungan pemodal sesuai dengan peraturan OJK nomor V1.A.5 tentang penyelenggara dana perlindungan pemodal. Batas paling tinggi untuk setiap pemodal pada satu kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada pemodal dengan menggunakan DPP 100 juta rupiah. Batasan paling tinggi untuk setiap kustodian dalam rangka pembagian ganti kepada pemodal dengan menggunakan DPP 50 miliar rupiah. Ganti rugi atas nilai aset pemodal yang hilang tidak mencakup nilai kerugian atas perkiraan nilai investasi masa datang. Saya akan menjelaskan materi tentang acuan kepemilikan sekuritas atau singkatan dari akses. Di dalam atribut akses terdapat 1. PIN mailer, yang kedua ada panduan aktivasi kartu akses, dan yang ketiga ada kartu akses. Fasilitas akses ialah fasilitas yang diberikan oleh KSEI sebagai perwujudan perlindungan investor agar investor dapat langsung melihat portofolio yang dimilikinya di sistem KSEI. Di tampilan akses, dengan membuka website akses, kita dapat melihat saldo efek, melihat mutasi efek, melihat data transaksi, melihat data netting, hak atau kewajiban transaksi, melihat saldo dana, melihat mutasi dana, dan sebagainya. Tampilan akses dapat dilihat pada contoh gambar berikut. Akses via ATM. Pengembangan fasilitas akses. Fasilitas akses terintegrasi dengan jaringan ATM seperti Bank Permata, Bank Mandiri, Bank BCA, serta Bank CIMB Niaga. Lalu,
Rekening dana nasabah. Rekening dana nasabah adalah rekening atas nama nasabah yang disimpan di bank yang terpisah dari rekening perusahaan efek. Lalu, Bank Administrator atau RDN per Februari 2016. Kerjasama KSEI dengan Bank Administrator RDN seperti Bank BCA, Bank CIMB Niaga, Bank Mandiri, Bank Permata, Bank BRI, Bank BNI, Bank Sinarmas, Bank BCA Syariah, dan juga Bank Syariah Mandiri. Oke, demikian penjelasan materi tentang sekolah pasar modal level 1 dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.